Halo Taurus, kita lihat bacaan readinganmu bulan Mei ini ya. Kapanpun, dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat, selamat, semangat, lancar rezekinya, diberikan kesehatan, amin. Kita lihat kartunya Taurus. Kita lihat kartunya. Becoming braver. Ini menjadi lebih berani. Ada kayak painting the rose red. Ada suatu upaya yang biasanya tidak, ini pokoknya seperti orang-orang yang berani mengambil keputusan ya, walaupun dengan cara menyangkal bahwa mestinya mawar yang dia bawa itu nggak merah, tapi dia cat merah. Suatu keputusan yang tidak pernah engkau lakukan, suatu keputusan yang berani. Nature communication. Ya. Flower energy. Kayak natural ya di sini. Shine bright like a candle. Ya, ini shine bright like a candle. Jadi engkau bersinar terang bagaikan lilin yang menerangi seisi rumah gitu ya. Jadi kayak ada banyak hal-hal di sini yang mungkin hari kemarin itu kayak engkau ditipu oleh semesta ya, salah mengambil keputusan, dikira ini adalah keputusan yang benar, ternyata kejebak. Dan kali ini engkau yang menjebak gitu ya, engkau berusaha apapun juga, mawar yang engkau suka itu merah, maka engkau ngecat, jadi berupaya gitu ya, sedemikian rupa sehingga engkau menyelaraskan dengan semesta kayak gitu. Jadi mawar itu merah gitu ya. Jadi yang lagi tren ini apa gitu. Jadi hal yang tidak pernah engkau lakukan sekarang engkau lakukan. Dan di sini engkau menang. Karena engkau menyelaraskan diri dengan semesta, dengan alam. Alam maunya apa? Gue ikutin gitu. Jadi supaya enggak kayak kalau kemarin itu kayak salah milih gitu loh, dikira. Ternyata salah mengira, salah menduga. Stabil, four of one. Ada kestabilan, ada cinta kasih, ada pengakuan, ada pengharapan. Wah, kartunya bagus ini Taurus. Taurus, kartunya bagus. Di sini ada kestabilan, ada cinta kasih, ada harapan besar di depan. Kayak ini adalah suatu momen kemenangan di mana ini energinya ini kemarin tertatih-tatih bener gitu ya untuk mempertahankan energi hari ini nih, banyak hal yang engkau bolak-balik jungkir balik ya, pokoknya di kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya, hanya untuk supaya bisa mendapatkan hasil seperti hari ini gitu ya. Akhirnya engkau mencongkel apa yang tidak bisa atau tidak berani, atau kemarin-kemarin tuh ragu-ragu, ini lebih ke oke, gas gitu ya. Jadi penuh dengan kepercayaan diri gitu ya jadinya. Ada kayak kemarin itu ada acara sakit hati ya. Kayak ada acara sakit hati, dipikir mungkin engkau menemukan seseorang yang tepat, tapi ternyata orang itu menyakiti hatimu. Orang itu
Tidak bisa engkau harapkan menjadi seseorang yang bisa mendampingimu. Ada terkecoh ya, kalau saya ngelihat energinya terkecoh. Dan engkau sempat terikat ini oleh cinta ketiga, oleh sakit hati, oleh ya sampai stres, sampai nggak bisa tidur, sampai lelah secara energi, lelah kayak kesedot habis energinya. Bersusah payah bangkit dari tidur, bangkit dari mimpi gitu ya. Sekali lagi ini dihadirkan pada energimu yang kemarin ini. Kemarin itu engkau benar-benar habis-habisan gitu. Bukan habis-habisan, engkau seperti sedang berada di dunia yang wah, ayem, tentrem gitu kan. Orang yang paling dicintai, ada seseorang yang mendampingimu. Nah, tapi ternyata kayak kejungkel dari tempat tidur, ternyata itu hanya mimpi buruk. Engkau harus bangun. Ya, engkau harus bangun. Dan engkau masih kepingin mimpi itu menjadi nyata. Masih mengupayakan. Ada merasa tersakiti atau merasa eh, keputusan ini kok tidak adil ya. Kenapa semesta memberikan seseorang datang dalam kehidupanku kalau dia tidak diizinkan bersamamu? Ini harus seperti kayak sedang mimpi indah, dipaksa bangun, dan engkau masih kepingin terus mimpi. Tapi di sini engkau harus tidak punya pilihan, harus bangun dari mimpi. Harus bangun. Ada seseorang yang memaksamu untuk bangun. Ini cuma mimpi. Ada kayak merasa dipermainkan oleh nasib. Merasa dipermainkan oleh nasib. Sabar. Pelan-pelan ini. Kerjain terus supaya melupakan bahwa mimpi indah itu hanya sekedar mimpi, tidak terwujud. Jadi kayak sudah masuk, sudah menjadikan mimpi itu sebagai bagian dari suatu kenyataan. Jadi kayak hati ini nggak nerima gitu loh ya. Kenapa kok hidup membangunkan aku dari mimpi indah? Kalau memang mimpi indah itu hanya sekedar mimpi, saya ingin terus bermimpi Tuhan, kayak gitu jadinya. Karena mimpi itu indah sekali dan saya tidak ingin bangun dari mimpi itu. Tapi pada kenyataannya engkau harus bangkit, harus bangun, harus keluar dari tempat tidur karena mungkin sudah jam kerja. Jadi engkau marah kepada waktu, engkau marah kepada tempat tidur. Kenapa aku nggak boleh tidur? Aku ingin melanjutkan mimpi. Semesta membangunkanmu, Taurus, untuk menghadapi kenyataan bahwa yang kemarin terjadi adalah suatu penawaran yang halu ya. Dalam mimpi itu adalah suatu alam bawah sadar yang bukan kenyataan. Dan di sini engkau dihadapkan kepada alam yang berkata kepada engkau harus bangun, nikmati matahari. Mungkin hidup ini tidak seindah impianmu, tapi inilah kenyataan. Ambil nafas, terima kenyataan. Gitu ini. Semesta menyatakan seperti itu. Harus berani menghadapi kenyataan. Ini pahit. Dan engkau masih ngedumel ini. Kemarin ya.
Hari ini engkau sudah berhasil menaklukkan kemarahanmu kepada semesta. Engkau berani menghadapi kenyataan. Ya udah, kalau mimpi itu indah, maka aku akan membuat hidupku ini jadi indah seperti mimpi, kayak gitu. Jadi berbicara dengan menyelaraskan dengan semesta. Tapi mimpi itu indah sekali, nggak akan kejadian kenyataannya kapan kenyataannya itu terjadi dalam hidupku. Kenapa hidupku jadi kayak protes kepada semesta. Kenapa dihadirkan kepada hubungan yang indah kalau hanya sebentar aja? Kenapa ternyata hidup ini nggak boleh seperti impianku itu? Atau kenapa ada suatu hubungan yang dipaksa harus memilih, pilih aku atau ibuku gitu ya. Misalnya ini ada seorang ibu yang tidak suka anaknya pacaran gitu ya dengan seseorang yang ya udah ngikutin apa kata semesta, karena memang semesta memang menyatakan bahwa yang di dalam impianmu itu tidak nyata, ya bahwa yang dikatakan ibumu bahwa orang itu memang tidak baik untukmu, memang kenyataannya engkau harus mengakui bahwa memang itu hanya mimpi, memang orang itu tidak baik untukmu. Dan ini engkau sedang bekerja untuk menyelaraskan dirimu dengan impian itu, impian yang semesta restui, lebih berkolaborasi dengan hidup. Sehingga di sini energimu walaupun tertatih-tatih, terseok-seok, tapi engkau memakai keberanian luar biasa untuk menyelaraskan dirimu dengan semesta, Taurus. Ya. Tanggal 11. Ada hal-hal ya di sini ada kayak ini kayak ada halusinasi ya, ada halusinasi bahwa ya kalau saya bilang ini kayak kalian ini kayak lagi kena prank gitu ya. Ini hidup ini sedang ngeprank Taurus ini. Kena kayak dikasih tapi nggak dikasih gitu loh. Dikasih seseorang yang engkau senengin, engkau sayangin, hubungan sudah jalan, tapi di belakang ada sesuatu yang akan menghantam. Sebenarnya semesta ini melindungimu Taurus. Kalau boleh saya bilang begitu, dengan membangunkanmu. Karena nanti kamu telat ujian. Nah, kayak gitu. Ada hal lain yang harus engkau kerjakan sehingga pikiranmu teralih. Kalau engkau terus bermimpi, kalau engkau terus tidur dan terus kejebak di alam mimpi, ada sesuatu yang tidak bisa engkau kerjakan. Gitu. Semesta membangunkanmu dengan caranya untuk engkau menyelaraskan diri dengan kenyataan. Tidak boleh lagi halu. Nah, karena hidup ini memang harus ujian, harus bangun. Kalau memang terjadi ya di alam yang sebenarnya, bukan di alam mimpi. Bukan di alam halu, tapi kenyataan yang sebenarnya yang harus engkau terima. Karena sebenarnya semesta menyayangimu, Taurus. Semesta menyayangimu karena di dalam hubungan ini, di dalam hubungan yang di dalam impianmu ini ada sesuatu jebakan yang akan membuat engkau kembali lagi kepada karma, kembali lagi kepada sesuatu hal yang ada pengulangan siklus di sini. Jadi kayak kembali lagi ke pola zaman dahulu, di mana engkau di sini sudah capek-capek berubah nih ya, sudah capek-capek membersihkan diri, membersihkan energi. Nah, tiba-tiba dikasih satu tes di mana engkau melekat di dalam tes itu, bukannya menuntaskan tes itu, tapi melekat di tes itu sehingga tes itu tidak selesai. Jadi kayak ada PR nih. PR-nya kalian kelonin.
dibuat tidur bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, nggak diselesai-selesaiin PR-nya. Dibawa aja kemana-mana PR-nya. Nah, Tuhan nggak mau itu, semesta tidak mau itu. Makanya dibangunin, wake up. Waktunya ngerjain PR, waktunya menuntaskan. Nah, sambil bersungut-sungut, kerjain. Ya udah, yang penting dikerjain. Semesta nggak mau tahu, yang penting kamu selesai kerjain PR. Dan ini orang-orang Taurus yang akhirnya memahami, oh oke, PR-nya adalah mengerjakan PR, bukannya dapat PR terus kemudian kertas PR-nya nggak dikerjain tapi dibawa kemana-mana gitu. Karena setelah mengerjakan PR ada kelulusan, ada skor yang didapat, ada nilai yang didapat untuk mengisi buku sekolahmu, untuk naik kelas, untuk naik level. Nah, ini sedang ditunggu oleh semesta dan kau mengerjakannya dengan berani. Gitu, menindas segala macam yang halu ini, berbicara dengan alam, menyelaraskan dengan alam dan menjadi terang buat ya terutama buat dirimu sendiri. Tapi di sini sepertinya energimu nyamber menerangi yang lain, menjadi pribadi yang adem, menjadi pribadi yang paham. Gitu. Dan ini engkau adalah berhasil, engkau menjadi berhasil menyelaraskan diri dengan alam. Kalau saya lihat energinya enak nih. Walaupun di awal ngerundel, ngedumel, dan terseok-seok untuk keluar dari alam mimpi, bangun dari tempat tidur, itu hal yang berat buat Taurus. Karena kenapa? Ya saya asik aja mimpi bun gitu. Kenapa saya dibangunin sama semesta ini? Nah kan kenyataannya kamu harus ke sekolah gitu, harus ngerjain PR gitu, harus ngerjain tugas di sekolah gitu. Kalau enggak bolos dong, nggak dapat ini padahal hari ini ujian. Nah, akhirnya engkau lulus ujian, engkau berhasil menuntaskan PR atau tugas atau tes dari semesta. Ini engkau yang berkolaborasi dengan semesta, menyelaraskan diri dengan semesta. Ini kartunya Taurus bulan Mei pertengahan tahun ini. Energi yang terseok-seok ya Taurus, kalau saya ngelihat ini energinya. Bener-bener kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk keluar dari siklus ini. Untuk keluar dari perangkap halusinasi ini, perangkap mimpi. Bangun hadapi kenyataan dan engkau menjadi terang buat sesama. Follow. Ini kartunya wake up. Follow your own good advice. Kamu punya intuisi, mainkan intuisimu, ya. Jangan terbuai lagi dengan halusinasi atau perangkap-perangkap pikiran. Wake up, tuh kartunya Taurus. Wake up. Jangan terjebak halusinasi. Jangan terjebak lagi kepada hubungan yang salah. Jangan terjebak lagi kepada mimpi yang menjerumuskanmu tidak bikin PR, tidak naik kelas. Wake up. Engkau adalah Taurus yang bangun, yang sadar. Ini kartunya Taurus. Ini bacaan random. Kalau untuk mau lebih ke energimu, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Demikian, salam rahayu, rahayu, rahayu.